Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini dengan Bu Badriah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Anak-anakku semuanya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, Ibu tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. M yang pertama, menggunakan sabun atau hand sanitizer. M yang kedua, menggunakan masker. M yang ketiga, menghindari kerumunan atau social distancing. Baiklah anak-anakku semuanya, adapun tujuan pembelajaran kali ini, 1. Dengan kegiatan mengamati gambar benda 3 dimensi, siswa dapat menemukan pengertian benda 3 dimensi. 2. Dengan kegiatan membaca karya seni 3 dimensi, siswa dapat memahami pengertian karya seni 3 dimensi. 3. Dengan mengidentifikasi ciri-ciri benda 3 dimensi, siswa dapat memahami pengertian menggambar benda 3 dimensi. 4. Dengan kegiatan mengamati lingkaran, siswa dapat menemukan bentuk benda-benda 3 dimensi dan mengungkapkannya dalam karya gambar. 5. Dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menemukan benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 6. Dalam kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. 7. Dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh secara visual. 8. Dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. 9. Dengan kegiatan mencoba mempraktekkan permainan ketapel, siswa dapat membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kalian dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Ibu guru yakin kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Mari anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ibu sudah memberikan contoh benda-benda 3 dimensi. Kalian dapat menuliskan ciri-ciri benda 3 dimensi. Selanjutnya, ayo membaca. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi.
Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda dua dimensi dan benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi misalnya, benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci, vas bunga, meja, kursi, almari, lampu hias, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pengertian karya seni tiga dimensi tersebut, kalian dapat memahami adanya ciri-ciri tiga dimensi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud adalah yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, dan sebagainya. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya, botol, gelas, piring, mangkok, teko, guci, dan sebagainya. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya kalian lebih memahami karya benda 3 dimensi. Di antaranya, 1. Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? 2. Apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? 3. Apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat kalian temukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, yang keempat, bagaimanakah teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Di awal tadi Ibu sudah menyampaikan materi tersebut. Ayo berlatih. Kalian telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kalian tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Sekarang, perhatikan gambar-gambar 3 dimensi berikut. Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Kalian dapat menuliskan pada buku tugas kalian dan kalian dapat mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa jenis benda yang dapat dikelompokkan menjadi benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Gambar tersebut sebagai berikut. Kalian harus jeli dan cermat dalam mengelompokkan benda-benda tersebut. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita Aladin dan Lampu Ajaib. Cerita Aladin dan Lampu Ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kalian atau masih ingat tentang cerita Aladin dan Lampu Ajaib? Coba kalian dapat mengetahui lebih lanjut mengenai cerita Aladin dan Lampu Ajaib.
Kalian dapat mendiskusikan dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Yang pertama, kalian mencari tahu cerita fiksi Aladin dan Lampu Ajaib dengan cara bertanya kepada orang tua, kakak, atau siapapun yang ada di rumah saat ini. Kalian juga bisa mencari tahu melalui berbagai media. Bisa menggunakan internet atau media-media yang lain. Tugas yang kedua, tuliskan kembali dalam cerita fiksi dengan judul Aladin dan Lampu Ajaib. Tuliskan juga tokoh-tokoh dan sifatnya. Tuliskanlah dalam kotak berikut yang ada pada buku tema kalian. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak terbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran 1 yang sudah Ibu bahas tentang hubungan gaya dan gerak? Kalian akan menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat kalian tinggal. Amatilah gambar berikut. Yang pertama, anak bermain ketapel. Bermain ketapel sering kalian lakukan. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah anak-anakku, karena bermain ketapel dapat membahayakan teman yang lain. Jangan diarahkan, terutama pada kepala. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Selanjutnya, perhatikan perajin membuat gerabah. Gerabah tentu saja dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk seperti pada gambar di samping. Bagaimanakah hubungan antara gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Tuliskanlah hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba dan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel. Dan yang terakhir, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah. Untuk membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak, kalian dapat mempraktekkan permainan ketapel. Kemudian, praktekkan cara bermain ketapel. Berhati-hatilah, jangan mengarahkan ketapel kepada teman atau orang lain. Buktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Coba amati peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak di lingkungan tempat kalian tinggal. Kalian dapat menuliskan nama daerah tempat tinggal. Selanjutnya, peristiwa yang diamati dan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa tersebut. Dengan mengamati gambar benda 3 dimensi, kalian sudah belajar pada pagi hari ini bersama Ibu Guru. Semoga apa yang disampaikan Ibu pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dalam masa pandemi. Semoga COVID segera berakhir dari bumi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.